Memang organisasi kami tidak disukai, Pak, tapi dibutuhkan. Ini yang saya sebut tadi. Ya, Pemuda Pancasila, organisasi yang tidak disukai tapi dibutuhkan. Saya ingin ke sana dulu Bang Yoris, nanti Anda tanggapi. Apa persisnya menurut Anda sana kebutuhan publik yang dilayani oleh Pemuda Pancasila? Pemuda Pancasila itu sebuah organisasi yang mendukung ideologi kita, yaitu ideologi Pancasila. Ideologi itu rasa pemilihan raudui. Apa jelaskan aku untuk AT itu ideologi. Nah, ideologi itu berasal dari dua kata sebenarnya. Yang pertama ide yang dari bahasa Inggris, yaitu ide atau gagasan. Sedangkan logos berasal dari bahasa Yunani, yaitu pengetahuan. Jadi kalau kita gabungkan, ideologi adalah ilmu yang membahas tentang ide-ide pengertian atau pokok-pokok. Nah, contoh ideologi itu sih banyak sih. PKI. PKI salah satunya kan. Ya komunis yang dari Uni Soviet, liberalisme yang dari Amerika, dan ideologi Pancasila dari negara kita tuh Indonesia. Nah, itulah yang kita tonton tuh Pemuda Pancasila. Pemuda Pancasila. Oh iya, itu ngapain cepat kali beritanya Berni? Nah, itu karena pengaruh dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau singkat ITEK. Apa ya itu? Entah, coba kau tanya dia lah. Oh iya. Halo, Assalamualaikum Bel. Bel, arti dari tek ya apa Bel? Waalaikumsalam. Oi. Oh. ITK merupakan suatu sumber yang mana seseorang dapat mengelola dan menggunakan ilmu, pengetahuan dan teknologi dalam kehidupannya. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sendiri dibuat dengan tujuan untuk semakin mempermudah kehidupan manusia. Gitu. Oke. Waalaikumsalam. Oh, iya pengertiannya. Wah, ada Bel. Makasih Bel. Assalamualaikum. Kira-kira ada tidak dampak positif dari kemajuan ITEK tuh? Entah, coba kau cari Google. Wow, iya. Jadi, ada pengaruh positifnya, yaitu yang pertama, membuat pemahaman dan pengamalan ideologi Pancasila selalu berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Yang kedua, dapat mencontoh tekad suatu negara lain dalam menentukan arah dan tujuan cita-cita suatu bangsa. Yang ketiga, dapat mengetahui berbagai ideologi dari negara lain. Yang keempat, dengan membandingkan ideologi negara kita dengan negara lain, akan diketahui mana ideologi yang lebih baik. Yang kelima, bila ideologi negara kita masih belum cukup baik, dapat diperbaiki untuk masa yang akan datang. Oh iya, saat ini dampak positifnya. Ada dampak positifnya kan. Ini dampak negatifnya. Yang pertama nih, dampak negatifnya dapat mempengaruhi anak muda atau memberi doktrin ke anak muda yang belum mengetahui tentang ideologi. Seperti saya, cuma aku tadi tidak ngerti kan. Bisa aja aku dipengaruhi doktrinnya. Dan yang kedua, tumbuhnya organisasi ideologi yang dapat mempengaruhi keamanan negara. Contohnya waktu tahun 90-an itu G30 SPKI atau PKI. Bisa jadi perkembangannya secara diam-diam ada kelompok yang baru. Dan yang ketiga ini menyebabkan keterpurukan bagi negara yang belum bisa menyesuaikan globalisasi, sehingga mereka terpengaruhi untuk mengikuti ideologi seperti liberalisme, kapitalisme. Nah, itu aja yang bisa aku beritahu. Jadi, yang barusan jadi dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengaruh IPTEK di bidang ideologi itu sangat besar. Pengaruh IPTEK sangat berpengaruh bagi suatu bangsa dan negara. Pengaruh IPTEK di bidang positif itu salah satunya yaitu dapat membantu pemerintah dalam memperkuat ideologi. Dan tentu saja, jika ada dampak positif, pasti ada dampak negatif. Dan dampak negatif tersebut tentu saja tidak kalah banyak dari dampak positif. Dampak negatif yang ditimbulkan itu hanya saja bagaimana cara kita mengatasinya saja. Nah, itulah tadi
Kesimpulan dari pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ideologi. Itulah tadi hasil dari karya video kami. Saya Hanif Aslam, perwakilan dari kelompok 1. Perkenalkan, saya Bella Saputra,